Salam, selamat pagi Andrew, Iren, Gabriel, Okta, Manda, Vino, dan juga Mary. Kak Rini selalu berdoa agar kalian semua selalu dalam keadaan baik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Untuk minggu ini, teman kita Iren yang akan memimpin doa. Silahkan Iren. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk Iren yang sudah memimpin doa hari ini. Nah, adik-adik sudah siap dengarkan cerita belum? Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-15 tentang Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua, guru Taurat dan seluruh anggota Mahkamah Agama membuat suatu keputusan tentang Yesus. Mereka mengikat dan membawa Yesus serta menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Imam-imam kepala mengatakan banyak tuduhan terhadap Yesus. Lalu Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, "Tidak maukah engkau menjawab? Coba lihat berapa banyak tuduhan yang mereka ajukan terhadapmu." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada hari raya Paskah, biasanya Pilatus membebaskan seorang hukuman atas permintaan orang banyak. Seorang bernama Barabas ada di penjara bersama para pemberontak. Mereka telah membunuh ketika mengadakan pemberontakan. Orang banyak datang dan meminta kepada Pilatus untuk melakukan yang biasa dilakukannya untuk mereka. "Apakah kamu ingin supaya aku melepaskan raja orang Yahudi bagimu?" Imam-imam kepala sudah menghasut orang banyak itu. Mereka menyuruh orang banyak itu menuntut supaya Pilatus membebaskan Barabas dan bukan Yesus. Pilatus kemudian bertanya kepada mereka sekali lagi, katanya, "Jika begitu, menurut kamu apa yang harus kulakukan dengan dia yang disebut raja orang Yahudi?" Kemudian mereka semua berteriak, "Salibkan dia!" Kemudian Pilatus bertanya kepada mereka, "Mengapa? Kejahatan apa yang dilakukannya?" Mereka berteriak lebih keras lagi, "Salibkan dia!" Pilatus ingin mengambil hati orang banyak itu, jadi ia melepaskan Barabas untuk mereka. Setelah Yesus dicambuk, Pilatus menyerahkannya untuk disalibkan. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengar firman Tuhan hari ini tentang bagaimana orang-orang memperlakukan Tuhan Yesus. Di Alkitab dikatakan bahwa Yesus diolok-olok, direndahkan, diludahi, difitnah, dipukuli, dicambuk, bahkan juga disalibkan. Jika seseorang berbuat salah, misalnya mencuri, maka orang itu pantas untuk dihukum. Tetapi apakah Yesus bersalah, adik-adik? Tadi juga dikatakan, Pilatus pun tahu bahwa sebenarnya Yesus itu tidak berbuat kesalahan. Semua tuduhan yang dikatakan itu tidak benar. Yesus tidak bersalah. Tetapi apa yang orang-orang itu mau lakukan kepada Yesus? Iya, mereka meminta Yesus untuk disalibkan. Bagaimana kira-kira jika kalian mengalami seperti apa yang dialami Tuhan Yesus? Misalnya, kalian dituduh melakukan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Dituduh mencontek misalnya, padahal kalian tidak mencontek. Bagaimana perasaan kalian? Pasti
pasti marah, tidak terima, karena kita tidak melakukannya. Lalu menurut kalian, apakah Tuhan Yesus juga marah kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya? Jawabannya, tidak. Tuhan Yesus tidak marah. Meskipun diolok-olok, direndahkan, difitnah, Yesus tidak membalas mereka. Yesus bahkan tidak menjawab semua tuduhan yang tidak benar itu. Mengapa kok Tuhan Yesus sepertinya diam saja ketika dianiaya? Bukan karena Tuhan Yesus tidak berdaya. Sebagai putra Allah, Tuhan Yesus memiliki kuasa Allah untuk menghancurkan para musuhnya. Tetapi ia memilih diam. Nah, adik-adik, ternyata sudah dituliskan dalam kitab Yesaya. Kita akan baca di Yesaya 53 ayat 7. Silakan adik-adik buka Yesaya 53 ayat yang ke-7. Kalian akan simak dan Kak Rini akan bacakan untuk kalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu juga adalah penggenapan janji Allah bahwa ia akan menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa. Bahwa Yesus memang datang ke dunia untuk diserahkan dan untuk disalibkan. Disalibkan sebagai ganti hukuman dosa kita. Yesus datang untuk menebus semua dosa umat manusia, bahkan menebus dosa orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Yesus tidak marah kepada mereka. Yesus justru mengasihi mereka. Dan ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus justru berdoa untuk mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Mari kita belajar mengasihi seperti Yesus. Kasih yang bagaimana sih yang dimiliki Tuhan Yesus? Kasih yang mengampuni. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Ia mengampuni orang-orang yang menyiksanya. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Mari kita membalas pengampunan dan kasih Tuhan kepada kita dengan mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, bahwa Engkau Tuhan mengampuni setiap dosa kami yang tak terhitung. Ajar kami menjadi seperti Engkau yang mau mengampuni meskipun dihina dan diolok. Kami berdoa untuk Andrew, Iren, Gabriel, Okta, Manda, Vino, dan juga Mary. Tolong kami ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak yang penuh kasih kepada orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan sesama kami, sebagai wujud kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami di dalam sekolah kami, dan juga memberkati kedua orang tua kami di dalam pekerjaannya, agar bisa mencukupi segala kebutuhan kami. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Tugas minggu ini adalah berdoa untuk orang-orang yang mungkin sudah menyakiti hati kalian dan belajar mengampuni mereka. Dan untuk ayat hafalannya ada di Matius 6 ayat ke-14. Matius 6 ayat ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Selamat hari Minggu, adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.